Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kudu Saham di analisa sinyal forex untuk 26 hingga 30 Juni 2023, teman-teman. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram @gurufrex_id. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya gurufrex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, seperti biasa kita sudah ada beberapa analisa dan sinyal di sini. Tentunya di sini adalah sinyal intraday dan swing ya teman-teman ya. Dan di sini ada analisa XAUUSD atau gold, kemudian ada NAS 100 ya. NAS 100 ini adalah salah satu indeks Nasdaq teman-teman ya. Di beberapa broker mungkin namanya tidak selalu NAS 100 ya. Kadang kala ada yang namanya US Tech atau US 100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi itu fungsinya tetap sama teman-teman. Terus di sini ada time frame analisanya, terus kemudian ada keputusan eksekusinya. Di sini kita ada sell, ya. Di sini juga ada buy. Kemudian di sini adalah keterangan analisanya, teman-teman. Terus lalu di sini ada pair, Euro USD, analisa M5 hingga H4. Kemudian keputusan yang diambil itu adalah posisi sell. Lalu di sini keterangannya coach. Terus di sini ada sinyalnya teman-teman ya. Di sini ada buy limit XAUUSD, kemudian di sini value-nya seperti di 1916.80, kemudian di sini ada stop loss. Ya, stop loss di 1914.79. Kemudian ada TP, kemudian ada resiko loss per 0,01 lotnya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, di sini itu resikonya itu per 0,01 lot. Kalau teman-teman mau menggandakan lot size-nya seperti 0,02 atau 0,03, otomatis resikonya akan berkali lipat, teman-teman. Jadi misalkan kalau 0,03 artinya 2,01 ini resikonya $2 ini akan dikalikan 3, teman-teman. Kemudian di sini ada risk and reward-nya, lalu expired-nya 30 Juni, teman-teman. Terus kurang lebih sama di tempat yang lain seperti NAS 100, Euro USD. Untuk NAS 100 sendiri ini khusus ya. Jadi resiko loss untuk NAS 100 ini khusus karena di beberapa broker itu beda-beda ya untuk perhitungan pip value-nya, teman-teman. Jadi untuk NAS 100 ini khusus untuk Okta itu resikonya sekitar $3,96. Kemudian di sini ada Euro USD, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen ya. Karena di sini tidak ada GBP Japan Yen, karena di GBP Japan Yen dia masih wait and see ya. Jadi kita masih wait and see untuk GBP Japan Yen, kita belum menemukan area yang bagus untuk open posisi, teman-teman. Dan di sini seperti biasa kita selalu ingatkan selalu untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity setiap trade entry-nya, teman-teman. Jadi untuk setiap open posisi di sini usahakan resiko maksimalnya itu 1% dari equity ya. Jadi jangan lebih dari 1% equity. Kemudian kita bisa lakukan partial profit taking untuk mengamankan sebagian keuntungan kita ya. Jadi profit taking ini seperti TP parsial. Kita lakukan TP parsial ketika kita sudah running profit di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu. Fungsinya untuk mengamankan sebagian keuntungan kita. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahkan stop loss itu di entry ya atau BEP, biasa disebut break even point. Kemudian ya seperti biasa ya ketika sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu. Terus untuk analisanya bisa seperti kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, ada NAS 100, kemudian ada Euro USD, ada GBP Japan Yen, di sini masih wait and see ya. Kemudian ada USD Swiss franc, lalu yang terakhir ada USD Japan Yen. Jangan lupa like terlebih dahulu, lalu kita bahas satu persatu dari XAUUSD, oke? Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OktaFX. Jadi OktaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OktaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada komoditi lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor.
Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaveX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Baik, kita sudah ada di XAUSD, lebih tepatnya di time frame M30 ya. Kalau kita perhatikan di time frame besar seperti H4, dia memang masih sideways ya, sideways cenderung turun, dan di sini dia juga sudah break dari area ini atau biasa disebut break liquidity teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan setelah dia break area liquidity, kita coba kembali ke time frame 30, di sini dia malah menunjukkan tanda-tanda dia mau balik arah gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dia sudah ada konfirmasi coach ya di sini ya. Jadi dari sini kalau kita perhatikan di sini itu dia sudah menciptakan lower low, kemudian di sini ada lower low lagi, lalu di sini ada lower low, lalu kemudian harga break di atas area lower high sebelumnya teman-teman. Nah, jadi setelah dia break, kemudian dia berhasil retest dan break lagi, artinya di sini dia sudah ada tanda-tanda reversal gitu teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa perhatikan juga di sini ada area liquidity-nya juga sudah terbreak tuh teman-teman ya. Tetapi di sini kalau kita perhatikan di sini masih ada area fair value gap yang belum terisi. Kalau kita perhatikan juga di sini di bawahnya juga ada fair value gap ya. Ya, di bawahnya juga ada fair value gap. Lalu kita akan coba entry di area fair value gap teman-teman ya. Jadi walaupun di atasnya ada area order block, kita akan coba entry di tengah-tengah antara fair value gap dan order block itu untuk entry-nya. Terus untuk TP kita bisa lakukan TP di fair value gap yang paling atas gitu teman-teman. Oke, jadi ini sinyal intraday ya, bukan sinyal swing. Kalau kita perhatikan untuk market swingnya, kita bisa bilang dia masih bisa menunjukkan kenaikan sampai ke setidaknya ke area 2000 lagi, karena di sini masih ada fair value gap ya. Di sini masih ada fair value gap yang belum terisi gitu. Jadi untuk market swing mungkin bisa TP sampai ke 2000 atau 1993. Tetapi kalau di sini kan kita coba trading intraday ya. Kalau trading intraday ya berarti kita sampai ke fair value gap yang paling dekat gitu teman-teman. Oke, next kemudian di NAS 100, untuk NAS 100 kita lihat di sini sudah ada konfirmasi sell ya. Kalau kita perhatikan di sini dia sudah ada konfirmasi coach, dia berhasil membentuk lower low, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan di sini kita perhatikan juga dia juga sebelumnya sempat menciptakan higher high, artinya dia sudah berhasil menciptakan coach gitu, change of character gitu. Jadi coach ini adalah change of character ya, perubahan suatu karakter yang dari bullish menjadi bearish gitu. Lalu di sini ada breakout structure dan sekarang belum ada breakout structure lagi. Jadi ini area liquidity. Kemungkinan harga masih bisa terus lanjut turun, baru melanjutkan kenaikan sampai ke area supply yang ada di sini, ya, baru melanjutkan penurunan lagi gitu. Karena kalau kita perhatikan dia memang sudah ada konfirmasi code, bisa jadi dia akan melanjutkan penurunan lagi setelah adanya kenaikan gitu. Jadi maka dari itu kita ambil posisi sell di area supply tertinggi gitu. Kita coba entry dari time frame H1 ya. Coba cek di H1, di H1 di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia turun. Ya, di sini lebih tepatnya. Ya, candle bullish terakhir sebelum dia turun. Nah, itu yang kita gunakan untuk entry gitu. Oke, next kita lanjut ke Euro USD. Di Euro USD juga sudah terjadi coach ya. Ini coachnya cukup jelas ya teman-teman ya, ketimbang di XAUSD dan NAS 100. Kalau kita perhatikan juga di Euro USD ini untuk coachnya itu benar-benar jelas ya. Karena kalau kita perhatikan di sini dia jelas-jelas menciptakan higher high. Ini higher high, kemudian koreksi, lanjut lagi higher high. Ya, dia menciptakan high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Lalu umumnya untuk melanjutkan kenaikan dia akan koreksi, tetapi tidak sampai dia tembus area higher low. Artinya dia masih bisa melanjutkan kenaikan kalau dia tidak tembus area higher low.
Tetapi di sini harga masih terus lanjut turun hingga sampai menembus area higher low sebelumnya, menciptakan low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Ya, artinya dia menciptakan lower low, berarti dia ada tanda-tanda mau turun gitu teman-teman. Karena marketnya sudah terkonfirmasi coach di sini, artinya kita bisa tarik Fibo, ya, kita tarik Fibo dari high ke low, ya seperti ini dari high ke low, lalu kita dapatkan area OTE-nya. Area OTE-nya itu adalah area optimal trade entry-nya. Di area OTE ini kita bisa lihat di sini ada area drop base drop, ya seperti ini, drop base drop. Jadi di sini membentuk area base, ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, mungkin seperti candle-candle seperti ini. Nah, ini adalah bentuk candle rally base rally, ya. Nah, seperti ini kalau di time frame 1, jadi dia membentuk rally, lalu ada base di sini, dia membentuk rally lagi gitu. Dan kebalikannya dari rally base rally itu adalah drop base drop gitu. Nah, di sini ada drop, lalu dia akan membentuk base di sini, lalu drop lagi. Nah, area base ini yang biasa disebut area supply gitu, teman-teman, atau area demand gitu. Nah, akan tetapi kalau kita entry di sana, di atasnya ini ada area fair value gap kalau kita lihat dari time frame 30, ya. Jadi di time frame 30 ini kita bisa perhatikan di sini ada fair value gap, ya. Jadi kita jangan lewatkan walaupun di sini area supply, tetapi di atasnya ada area fair value gap. Jadi akan lebih baik sebaiknya kita taruh sell limit kita mendekati fair value gap, karena bisa jadi harga terus lanjut naik sampai tembus area supply untuk tutup area fair value gap terlebih dahulu baru melanjutkan penurunan. Untuk areanya juga masih sama di area OTE, ya, di Fibo 62 hingga Fibo 79, dan di sini stop loss kita taruh berada di atas area fair value gap. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terus next kita lanjut di JPY Japan Yen, karena di sini dia masih wait and see, ya. Kita di sini kita coba cek lagi di time frame lebih besar di H1. Kita bisa perhatikan di sini untuk JPY Japannya sebenarnya masih strong bullish, ya, kalau kita perhatikan. Di sini dia menciptakan higher high, di sini ada higher low. Kalau kita tarik Fibo dari low ke high seperti ini, maka kita akan dapat area OTE-nya berada di sini, ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa wait and see terlebih dahulu. Kalau di sini dia ada konfirmasi bullish, ya, dia misalkan ini kan dia sedang koreksi, ya. Nah, di sini kalau dia menciptakan area kebalikan arah seperti coach, misalkan di time frame M5 atau M15, kita bisa lakukan open posisi buy gitu. Kalau tidak ada, lebih baik jangan, ya, karena di sini kita perhatikan juga di sini di bawahnya ini ada equal low, yang mana equal low ini adalah salah satu liquidity juga yang berpotensi bisa tertembus gitu teman-teman. Setelah menembus area equal low atau area liquidity, baru dia melanjutkan kenaikan. Jadi itu yang saya khawatirkan, ya, kalau kita open posisi buy di sini maka akan tersentuh stop loss otomatis. Jadi sebaiknya kita tunggu saja sampai area ini itu benar-benar valid, dia akan terkonfirmasi untuk melanjutkan kenaikan, baru kita bisa open posisi manual gitu. Kalau di sini tidak ada, kita bisa lebih baik tunggu di area demand di bawahnya, lebih seperti ini, atau di area rally base rally di sini, teman-teman. Antara rally base rally atau di area order block di sini, teman-teman. Jadi cukup jelas, ya, untuk JPY Japan Yen. Kita masih wait and see, yang jelas posisinya masih buy karena di sini dia masih strong bullish, teman-teman. Lalu next di USD Swiss franc. Di USD Swiss franc kita perhatikan di sini ada liquidity juga sama seperti JPY Japan Yen, ada equal low. Kalau kita perhatikan harga masih strong turun, teman-teman, ya. Tetapi di sini dia sudah ada menciptakan higher high, ya, high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Lalu kalau kita perhatikan walaupun di bawahnya ini masih ada equal low, kita bisa coba cek mundur ke belakang di sini. Kita bisa lihat di time frame rendah seperti M30 untuk mencari order block yang bisa kita gunakan untuk entry. Nah, untuk order block yang kita bisa gunakan untuk entry itu di sini, ya, teman-teman, ya.
Nah, di sini ada dua candle bearish terakhir ya sebelum dia mengalami kenaikan. Ya, di sini area yang cukup kuat. Jadi setelah harga break area ini, ya, harga break area ini kemudian retest lagi, membentuk base di sini, baru melanjutkan kenaikan gitu. Jadi area ini cukup kuat untuk bisa dibilang area demand. Lalu kalau kita perhatikan di sini untuk area entry-nya, kita itu berada di bawah area liquidity ya. Jadi di sini ada area liquidity yang namanya equal low, equal structure. Nah, di sini kita entry di bawah area equal structure. Jadi kita antisipasi bila mana kalau harga itu masih bisa turun, ya, turun sampai ke sini, menembus area liquidity ini, kemungkinan akan terus lanjut naik karena kalau kita perhatikan yang seperti tempat yang tadi itu adalah area cukup kuat untuk dibilang area demand gitu. Untuk target kenaikan karena ini masih intraday, jadi kita taruh di area swing high tertinggi gitu teman-teman. Swing high tertinggi di time frame rendah seperti M30 atau H1. Ya, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Walaupun di atasnya itu masih ada fair value gap ya. Ini adalah target tertinggi untuk target swing. Jadi kalau teman-teman mau hold sampai ke area swing seperti di fair value gap mungkin bisa juga teman-teman. Oke, next di USD Japan Yen. Di USD Japan Yen dia baru saja break area ini, break up structure. Dia baru saja menciptakan break up structure di sini dari setelah sideways panjangnya. Kita bisa perhatikan dia ada kemungkinan masih terus lanjut naik walaupun di sini itu area fair value gap ya. Kita bisa lihat di time frame lebih besar di daily. Ya, di sini ada fair value gap yang sedang terisi. Sedang proses terisinya di sini. Jadi kemungkinan untuk target kenaikan bisa sampai ke area supply tertinggi daily di sini, area ini. Oops. Nah, di area ini pokoknya. Ya. Jadi kemungkinan masih terus lanjut naik sampai ke area ini. Untuk sekarang kita coba ambil posisi buy limit di area support terdekat atau area demand terdekat. Yang mana di sini kalau kita perhatikan ini adalah higher high terakhir sebelum dia menciptakan breakout structure ya. Jadi dia setelah breakout structure dia menciptakan higher high. Kemungkinan dia masih bisa turun sampai masuk ke area low terakhir ya, atau higher low terakhir sebelum dia melanjutkan kenaikan. Ya seperti sebelum-sebelumnya, seperti di sini ya. Jadi dia setelah breakout structure di sini dia menciptakan higher high, lalu kemudian ada koreksi, dia masuk ke area low sebelumnya, lalu breakout structure lagi, lalu di sini dia juga koreksi walaupun tidak terlalu dalam. Ya, masuk ke area demand, lalu breakout structure lagi, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, dia mulai ada tanda-tanda koreksi ya, walaupun sekarang masih dikit gitu koreksinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa analisa dan sinyal hari ini teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.